Ya, bersama saya lagi Wirayuda Alam dalam Education and Business. Kali ini kita bicarakan tentang presentasi bisnis. Ketika ngomongin presentasi bisnis cukup penting dan cukup krusial karena bagaimana juga presentasi di sini berusaha meyakinkan kepada investor atau pihak lain yang ingin kita ajak kerjasama untuk bisa berkolaborasi dan menjalankan proyek atau bahkan memikat atau menarik proyek yang ingin ditawarkan oleh para pemberi kerja atau investor atau relasi bisnis. Sehingga presentasi bisnis menjadi hal yang cukup krusial dan penting dari sisi komunikasi tentunya. Di mana tujuan presentasi bisnis ada targetan, ada beberapa poin misalnya. Salah satunya berusaha menginformasikan pesan-pesan bisnis kepada konsumennya. Kemudian berusaha menghibur audiensnya, menyentuh emosi audiensnya, memotivasi audiens untuk bertindak sesuatu dan mengkomunikasikan bisnisnya. Ini beberapa tujuan presentasi bisnis yang harus ada dalam presentasi itu sendiri. Karena prinsipnya presentasi bisnis adalah berusaha untuk memikat audiensnya biar memahami maksud bisnis kita dan bisa menjalankan bisnisnya bersama atau menarik dukungan dan mendapatkan proyek tertentu atau investasi tertentu yang bisa berkolaborasi dan menguntungkan kedua belah pihak. Dan paling penting tentunya di poin pertama ingin menyampaikan pesan-pesan bisnis yang bisa diterima oleh audiens itu sendiri. Sehingga pesan itu sampai dan bisnisnya akan jalan antara pesan presentasi dan kenyataan bisnisnya bisa linear dengan kenyataannya dan bisa menghasilkan keuntungan yang cukup baik bagi kedua belah pihak dan menjalankan bisnisnya secara bersama. Ketika ngomong presentasi bisnis tentu harus ada penguasaan topik tertentu dan topik materi dari presentasi itu sendiri. Persiapan dasar menjadi dasar utama, salah satunya berusaha menguasai topik dasar dari presentasi itu dan materi yang akan dipresentasikan. Being a good communicator adalah tahu apa yang ingin dibicarakan, memahami materi yang ingin disampaikan dan pesan bisnis yang ingin disampaikan. Termasuk penguasaan terhadap alat bantu, misalnya menggunakan papan tulis, PowerPoint, alat presentasi yang lainnya, buku, materi, katalog maupun lain-lainnya. Sehingga alat-alat bantu bisnis itu bisa ditampilkan dalam sesi presentasi tersebut. Bisa jadi menyampaikan dengan video, pengalaman kerja yang sudah dilakukan, kemampuan perusahaannya, backup keuangannya dan relasi yang sudah terbangun di perusahaan itu. Itu menjadi salah satu alat yang bisa disampaikan dalam presentasi tersebut. Termasuk menganalisa siapa audiensnya. Kita harus tahu siapa sih yang akan kita presentasi, latar belakang pendidikannya, latar belakang sosial, latar belakang ekonominya, latar belakang partner kita atau investor kita atau siapapun yang ingin kita target untuk berkolaborasi secara bisnis. Kita harus bisa menganalisa individu tersebut. Dan terakhir tentu bisa menganalisa lingkungan lokasi dan tempat presentasi itu. Karena kondisi lingkungan tempat kita presentasi akan memungkinkan kita bisa memanfaatkan ruang itu. Misalnya kita presentasi di ruang kerja yang sempit dengan presentasi di ruang kerja yang luas, tentu akan berbeda cara komunikasi dan cara gaya bahasanya. Bisa jadi ketika ruang sempit kalau kita presentasi berdiri, justru tidak akan menimbulkan impact yang positif, bisa jadi negatif karena ruangnya sempit. Tapi kalau kita pada ruangannya besar, kita tidak berdiri dan tidak menyampaikan presentasi dengan baik, maka tidak dianggap profesional karena tidak bisa memanfaatkan ruang yang lingkungan yang sudah ada. Sehingga faktor lingkungan itu menjadi lingkungan yang ketika kita waktu akan melakukan presentasi menjadi hal yang cukup diperhitungkan dan dilakukan. Alat bantu presentasi, seperti yang saya sampaikan di awal, kita harus bisa menganalisa kelemahan dan keunggulan dari visual tadi, komunikasi bisnisnya. Alat bantu bisa berupa whiteboard, project, slide, LCD proyektor. Ini salah satu alat bantu presentasi yang bisa kita optimalkan untuk meyakinkan audiens kita. Ada juga analisa tubuh. Maksud analisa tubuh di sini adalah kita harus bisa tahu gerakan-gerakan yang dilakukan oleh pembicara dalam melakukan presentasinya, ekspresi wajahnya, kapan kita harus senyum, kapan harus kita menampilkan wajah serius, menampilkan emosional dan empati kepada audiensnya, gerakan tangan, gerakan kepala, bahkan sampai pada cara kita berdiri. Itu akan menentukan audiens kita untuk menangkap dan melakukan frekuensi yang sama. Ketika ada frekuensi yang sama,
tentu distorsi dan ketertutupan komunikasi antar individu bisa terbuka. Kita terbuka, maka kita bisa melakukan banyak hal, bisa mengeksplor banyak hal, bahkan sampai secara personal, tidak hanya secara organisasi atau kolektif. Karena komunikasi bisnis menjadi faktor yang paling penting dalam membangun hubungan yang baik. Ketika komunikasi yang baik bisa terbangun tentunya bisa memberikan presentasi bisnis yang bagus juga tentunya. Peninjauan lokasi bagi pembicara juga salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan dari sisi presentasi bisnis. Seringkali ketika pembicara tidak bisa meninjau lokasi presentasinya, itu tentu akan mengganggu kelancaran presentasi bisnis tersebut. Bisa jadi kita menyiapkan slide, tapi ternyata ruang itu tidak disediakan slide. Paling kita sudah menyiapkan materi, gaya bahasa, tata bahasa untuk presentasi dengan adanya slide. Tapi ketika tiba-tiba itu ruangan itu tidak tersedia slide-nya, maka kita harus berinteraksi tanpa perlu slide tapi harus berbicara. Dan kalau itu tidak disiapkan dengan jauh-jauh hari, tanpa ditinjau kondisi presentasinya, pasti komunikatornya akan mengalami kesulitan. Presentasinya tidak bisa sampai secara 100% atau utuh. Dan tentu efeknya adalah pesan bisnisnya tidak bisa sampai secara penuh juga. Dan implikasinya apa? Bagi audiens bisa jadi tidak ada interaksi dan frekuensinya bisa jadi tidak sama. Ketika tidak sama, distorsi komunikasinya beda, pesannya nggak sampai, maka harapan tujuan yang ingin disampaikan dari presentasi bisnis itu untuk mencapai tujuan bisnisnya bisa jadi tidak terjadi. Hanya faktor pembicara tidak bisa melihat lingkungan atau tidak meninjau lingkungan presentasi dan tidak menyiapkan beberapa alternatif solusi ketika lingkungan untuk presentasinya tidak mendukung dari desain yang kita siapkan, materi bisnis yang kita siapkan secara presentasi. Nah, itu beberapa hal poin penting dari sisi bagaimana membangun presentasi bisnis yang baik, yang harus diantisipasi dan disiapkan, dan tentunya harus diukur dengan baik. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Salam education and business untuk kita semua. Thank you, see you.